yang melakukan edukasi atau sosialisasi Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya nanti sesi ketika bagian NPPN akan dilanjutkan oleh penyuluh KPP juga, yaitu Mbak Agnes. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Jadi saya izin untuk men-share materi Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Mengingat Bapak Ibu sekalian ya, kita di sini saya yakin mungkin bisa saya RSAS termasuk mungkin partner pajak gitu ya di KPP yang termasuk sering melakukan komunikasi dengan staf keuangannya dan Mbak Anggi biasanya dan staf keuangan. Jadi kita sejauh ini saya sudah bisa melihat gitu ya, mostly saya yakin di lingkungan RSAS sudah semua memiliki NPWP gitu ya, atau NIK-nya sudah padan, mungkin naik levelnya lagi kalau ada orang yang oh ya cuman punya NPWP tapi nggak pernah laporan, saya yakin di lingkungan RSAS juga mostly selama ini sudah pernah melakukan eh, apa yang namanya eh, pelaporan pajak gitu atau DJP online gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi jadi ke tujuan kelas pajak kita ini, Bapak Ibu sekalian, akan sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum login Cortex bisa login Cortex, yang belum ngerti KUDJP, KUDC, dan nanti gong terakhir adalah apalagi buat yang dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang menggunakan NPPN, bisa mengajukan NPPN seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi eh, sebelum kelas pajak ini kita mulai, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di kelas pajak atau di sosialisasi pajak kita pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan menyambut Bapak Ibu sekalian. Juga di sini ada mungkin para petinggi atau jajaran direktur, direksi dari RSAS. Saya juga mengucapkan selamat datang dan semoga kelas pajak ini bisa membantu lingkungan RSAS gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentu saja nanti di tengah-tengah kita akan ketika misalnya linknya ini atau langkah-langkah yang kita lakukan ini mengalami kesusahan Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan satu kanal gitu ya supaya bisa kita lakukan perubahan data terbatas email dan nomor handphone secara online gitu ya ke KPP. Kita akan melakukannya secara online dari KPP, jadi tidak perlu harus datang ke kantor pajak gitu ya. Mungkin kita bisa mulai Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tujuannya registrasi akun ya sesimpel kita bisa login Cortex Bapak Ibu sekalian. Urgensinya kita naikkan lagi nih, kenapa kita harus lakukan Cortex? Simple, karena kita butuh untuk laporan pajak mulai tahun 2025 sekarang menggunakan akun Cortex, Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian, saya yakin Bapak sekalian kata-kata cortex ini kita nggak usah bicara, mungkin kalau saya kan pegawai pajak gitu ya sehari mungkin bisa 100 kali gitu dengar cortex, mungkin sama seperti Bapak Ibu sekalian di lingkungan rumah sakit dengar-dengar kata-kata obat gitu. Saya mungkin satu hari dengar kata obat itu mungkin jarang gitu, tapi kalau cortex saya bisa yakin minimal 10 kali saya dengar dalam satu hari gitu atau lihat kata cortex gitu ya selama di KPP Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin dengan trendingnya Cortex gitu ya, mau trending chaotic atau apapun itu, saya yakin ya dari 2025 kita pernah mendengar kata Cortex sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi Cortex ini ya tadi core tax atau inti pajak. Core itu inti gitu Bapak Ibu sekalian ya, tax itu pajak. Jadi semua website, semua kanal perpajakan digabungkan dalam satu
Cortex seperti itu Bapak sekalian. Jadi kita akan menggunakan Cortex di tahun 2025. Pertanyaannya sekarang gimana cara loginnya, Pak? Gitu ya. Mungkin Bapak sekalian sudah coba aktivasi klik daftar di sini Bapak sekalian. Tadi ya, kalau dulu kemarin daftar di sini wajib pajak, mereka pasti akan pilih ke IREK. Kalau mau laporan DJP online. Nah, kalau sekarang karena digabungkan dalam satu menu, mungkin tentu akan ada kebingungan Bapak Ibu sekalian. Nah, kebingungan-kebingungan itu yang akan kita coba selesaikan hari ini Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, syarat registrasi akun hanya dasarnya cuma tiga. Pertama, NIK NPWP Telapadan. Pak, saya tahu dari mana NIK NPWP Telapadan. Bapak Ibu sekalian yang sudah laporan pajak 2024, saya bisa bilang 100% sudah padan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak perlu khawatir, saya kayaknya nggak pernah nih melakukan permohonan pemadanan. Bapak Ibu sekalian sudah melakukan SPT tahunan 2024 di DJP online, sudah padan. Gitu ya Ibu sekalian. Jadi tenangkan diri kita gitu sekalian. Selanjutnya, apa yang penting? Kedua email dan telepon seluler aktif. Ini juga saya bisa bilang, kalau misalnya ada 10 pegawai RSAS yang sudah melakukan pelaporan SPT tahunan 2024 di tahun ini, mungkin dari 10 itu 8 udah pasti email aktif dan telepon seluler aktif. Kenapa? Karena per 2024 login DJP online kita butuh verifikasi. Tapi mungkin ketika bulan Maret setelah laporan SPT emailnya lupa password, handphonenya hilang, nomor handphonenya hilang, jadi mau nggak mau nonaktif. Hanya itu yang nanti akan membuat masalah, kita nggak bisa login Cortex nih untuk pertama kali. Tapi sisanya kalau email Bapak Ibu masih sama dengan DJP online, nomor handphonenya masih aktif, udah pasti bisa login Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan kita masuk ke langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi gimana? Untuk pertama kali login Cortex, saya harus ke KPP? Enggak Bapak Ibu sekalian. Kecuali memang udah masalah mengakar nih, baru mau nggak mau kita harus ke KPP. Atau memang perubahan data yang, wah ini perubahan datanya terlalu banyak nih, atau nggak bisa dilakukan melalui online atau melalui rekening pajak, maka kita harus ke KPP. Tapi saya bisa bilang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi nomor email kita, handphone kita nggak ada masalah, nggak pernah mengalami perubahan, maka sudah pasti bisa login Bapak Ibu sekalian. Kita akan melakukan langkah-langkah itu pertama. Untuk pertanyaan di kolom chat Bapak Ibu sekalian, yang nanti ya, gimana istri gabung dengan suami? Nah, ini akan saya, tadi Bu Anggi udah chat saya juga pagi-pagi untuk menitipkan materi ini, saya akan jelaskan, tapi mungkin di bagian akhir gitu ya. Kita kan selalu ada ya kelas-kelas nih dari yang general mayoritas ke spesifik-spesifik. Jadi kita akan fokus dulu gimana caranya login Cortex pertama kali. Nanti ketika di bagian akhir saya akan masukkan gimana sih kalau suami dan istri bergabung. Gitu ya Bapak sekalian ya. Login pertama kali. Nah ini untuk yang NPWP aktif atau non-aktif dan pernah login DJP online. Kayak saya bilang tadi, kita apalagi lingkungan RSAS termasuk yang banyak juga komposisi pegawai negerinya gitu ya. Kita kalau di pegawai negeri kan Bapak sekalian wajib lapor SPT tahunan gitu ya. Dari Dinkes, dari Kementerian Keuangan selalu ada surat itu. Kalau kita sendiri di lingkungan pajak dari 2018 saya pertama kali kerja di DJP, kita punya deadline itu Februari Bapak sekalian. Jadi kalau wajib pajak biasanya Maret, kita Februari akhir harus udah laporan pajak. Terus gimana kalau nggak laporan pajak? Kita punya satu aplikasi yang diakses oleh seluruh warga Indonesia. Nah, nama-nama orang yang belum lapor, pegawai pajak yang belum laporan SPT itu di list gitu. Jadi kayak se-Indonesia pegawai pajak tahu nih mana-mana yang belum melaporkan SPT eh, setelah Februari seperti itu Bapak sekalian. Jadi tadi saya yakin kita di sini Bapak sekalian mostly atau kecuali mungkin ada pegawai baru yang baru punya NPWP sekarang pasti sudah punya atau sudah pernah mengakses akun login DJP online. Nah, kita akan langsung masuk gimana caranya. Yang pertama yang perlu kita klarifikasi, password DJP online gak akan sama dengan password Cortex Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kita akan bikin password baru di Cortex. Yang kedua, ini kesalahan yang paling gong yang sering kita lakukan. Tapi menurut saya ini sesuatu yang sangat wajar bagi awam karena saya sendiri kalau nggak teredukasi juga saya akan melakukan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian bisa login ke cortexdjppajak.go
.id. Buat Bapak Ibu sekalian di sini ya, yang belum pernah mungkin yang di YouTube juga, yang belum pernah login Cortex, bisa dalam materi saya ini diikuti step-stepnya bersama saya. Langkah login ini bisa dilakukan di handphone Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti di Norma yang agak PR, tapi ini bisa dilakukan di handphone. Jadi bisa di Google cortexdjp.pajak.id, maka akan terbuka lingkungan halaman ini Bapak Ibu sekalian. The next-nya apa yang harus kita klik? Kalau saya nggak diedukasi, saya akan langsung pilih aktivasi akun wajib pajak. Gitu ya. Di situ permasalahannya Bapak Ibu sekalian. Aktivasi akun wajib pajak sebenarnya adalah kanal khusus. Untuk siapa? Untuk mereka yang belum pernah akses DJP online. Atau belum pernah nih laporan SPT 2024 atau 2023. Jadi buat lingkungan Bapak Ibu sekalian yang sudah mostly sudah laporan DJP online, bukan aktivasi akun, bukan daftar di sini. Kalau daftar di sini juga buat yang belum pernah punya NPWP. Jadi kita pilih apa? Kita pilih lupa kata sandi. Gitu ya. Jadi kayak, lah saya berasa belum pernah buat kata sandi. Ya, tapi ya itu Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal klik lupa kata sandi. Ketika kita lupa kata sandi, si sandi pernah bilang apa? Nggak gitu ya. Maksudnya lupa password, maka kan kebuka halaman ini Bapak Ibu sekalian. Kesalahan kedua yang paling gong gitu ya, karena kita masih belum move on. Kita kan orang Indonesia itu kadang susah move on ya dengan masa lalu, susah move on dari mantan, susah move on dari eh, cerita-cerita yang terjadi gitu, kesedihan kita. Oh, sekalian kita paling kesalahan kita orang pribadi, kita masukkan di sini NPWP yang masih nomor 42800, nomor-nomor yang setahun sekali doang atau saat kita ngajukan KPR aja kalau Bapak Ibu sekalian buka. Kalau saya kan sekali lagi ya makanan tiap hari gitu ya. Nah, bukan itu lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita campaign pemadanan, itu adalah sebenarnya salah satu kuncinya untuk menggeser perspektif masyarakat bahwa per 2025 kita nggak pakai lagi NPWP, udah no lagi gitu ya nomor-nomor itu. Kita menggunakan KTP langsung. Jadi yang dimasukkan di sini adalah NIK. Nanti pun kalau udah berhasil login, yang di sini adalah NIK. Dan ini sesuatu yang sekali lagi sangat wajar. Banyak WP kalau kita di help desk atau datang, Pak saya nggak berhasil mulu Pak. Saya udah coba sampai 3 kali, nggak berhasil. Karena dimasukin NPWP Bapak Ibu sekalian, nomor yang lama. Jadi ini harus NIK. Di sini harus NIK. Setelah kita masukkan NIK, kita pilih salah satu nih. Kalau yang punya pulsa, nggak apa-apa pakai nomor gawai atau handphone. Kalau saya gitu ya, kita yang apa kalau generasi sekarang kan kita mau makan aja kalau nggak ada QRIS gemetar gitu ya. Kita tanya dulu, ini bisa QRIS nggak? Oh nggak bisa gitu. Kalau udah kita makan, ya udah langsung keringat dingin. Untung biasanya bisa transfer gitu ya. Sekarang udah canggih, penjual-penjual bakso pun udah canggih. Nah kalau Bapak Ibu sekalian yang misalnya pulsanya nggak ada, silakan pakai email. Klik email, maka akan keluar nih bintang-bintang ini Bapak sekalian. Kenapa di masking sama DJP supaya nggak semua orang ngerti. Nggak ada orang kalau bayangin emailnya ini langsung gini ya, udah hacker tinggal ngehack email ini dong. Tapi ini di masking sehingga yang hanya punya email ini yang ngerti email ini apa. Jadi kita akan kayak bermain menebak gitu ya. Ya ini email kita masukkan, kita ketik emailnya secara lengkap, kita ulangin nih emailnya dan masukkan captcha-nya. Checklist pernyataan dan klik tombol kirim. Kalau sudah, maka nanti akan terkirimlah ke email kita atau ke nomor handphone kita link untuk buat password Cortex. Sesimpel itu Bapak Ibu sekalian. Saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu sekalian yang masih belum selama ini belum coba, silakan langsung klik lupa kata sandi di Cortex-nya dan lakukan cara yang saya bilang tadi. Masukkan KTP, nomor NIK, klik email, lengkapi emailnya, masukkan di sini captcha-nya dan tunggu beberapa menit akan masuk emailnya Bapak Ibu sekalian. Tinggal dipilih link ini. Gitu ya. Ini semua yang ngirim dari Direktorat Jenderal Pajak Bapak Ibu sekalian. Link ini untuk membuat password baru masuk ke Cortex.
Tinggal kita pilih, maka nanti akan buat password Bapak Ibu sekalian. Passwordnya biasanya ini dua ya. Biasanya tapi seringnya ada 4. New password, confirm password, paste phrase, confirm paste phrase. Gak usah bingung, samain aja 4-4-nya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Samakan ke 4-4-nya. Buat passwordnya sama untuk 4-4-nya. Yang berbeda adalah kalau DJP online tuh nggak diatur Bapak Ibu sekalian mau angka semua. Mau nomor togel aja semua angka gitu, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tapi di Cortex, kita udah mirip nih dengan Instagram, kita udah mirip nih dengan media sosial zaman sekarang. Pertama, minimal 8 karakter. Kedua, harus ada huruf besar, kapital. Baru minimal ada huruf kecil, 1. Harus ada angka 1, dan ada karakter khusus. Ini karakter khusus contohnya apa? Pagar atau bintang misalnya, atau tanda seru. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, pilih aja pagar atau bintang. Letaknya harus berurutan bebas. Mau pagar dulu, mau pagarnya di tengah-tengah, mau bintang, bebas Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Silakan dibuat kata sandinya seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah buat password itu dan dimasukin captcha-nya, password itu adalah login Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke Cortex-nya. Gitu ya. Jadi ya, sesederhana itu Bapak Ibu sekalian ketika kita sudah punya akun DJP online. Jadi sekali lagi, yang sering kesalahan kita mungkin kita sering masukkannya ke aktivasi akun wajib pajak. Kalau Bapak Ibu sekalian sama sekali belum pernah login DJP online, silakan lakukan aktivasi akun wajib pajak. Sebenarnya bisa nggak sih Pak? Bisa-bisa aja, tapi dia punya verifikasi yang lebih layernya lebih 3 Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, dan sifatnya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Kenapa? Karena sekali lagi, ketika Bapak Ibu sekalian sudah punya akun DJP online, maka dianggap udah punya akses ke Cortex. Tinggal passwordnya aja yang kita ubah. Dengan cara apa? Dengan cara klik lupa kata sandi tadi, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi nggak perlu bingung, silakan dilakukan cara saya tadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tinggal login, sekali lagi Bapak Ibu sekalian dimasukkan ini NIK-nya. NIK-nya sekali lagi ya, bukan KTP-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salah, bukan NPWP, tapi adalah NIK atau KTP. Baru kata sandi, silakan dipilih pemilihan bahasanya Bapak Ibu sekalian, bahasa Indonesia, dan captcha-nya. Jadi bisa dibilang kalau Bapak Ibu sekalian dulu awal tahun udah pernah Pak KPP, sekarang lupa lagi. Silakan lakukan juga lupa kata sandi. Caranya akan sama Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang bingung gimana cara login Cortex untuk pertama kali? Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk nih ke materi kedua, KODJP dan nanti perubahan data ini. Login gagal karena pengguna tidak ditemukan. Nah, ini yang Mbak Fani, Fabianti, tolong dicoba dulu dengan cara lupa kata sandi. Gitu ya. Klik lupa kata sandi, baru masukkan NIK-nya. Sekali lagi, kalau kita coba login di sini dan NPWP tidak ditemukan, biasanya karena yang kita masukkan NPWP. Tolong masukkan NIK. Kalau sudah masukkan NIK dan tetap nggak mau, berarti ada yang kedua, belum pernah login DJP online. Nah, kalau tetap nggak mau Mbak Fani, berarti belum pernah login DJP online. Eh, sudah pernah login DJP online gitu Mbak Fani ya. Jadi kayaknya ini perlu kita konfirmasi, mungkin bisa diaktifasi ya. Kita lakukan berarti sebelum pernah login DJP online. Oh, mungkin kemungkinan ini login DJP online-nya setelah 2025 gitu ya. Kayaknya bukan sebelum Desember 2024. Kalau Mbak Fani udah pernah login DJP online per 2025 atau sebelumnya belum pernah,
Nah, bisa langsung mengklik yang aktivasi akun wajib pajak, Mbak Fani, gitu ya. Jadi permasalahan ini juga terjadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, oke saya udah login DJP online Pak, tapi belum login DJP online-nya baru per 2025 gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, hingga Desember 2024 kita tuh kampanyenya pemutakhiran gitu ya, pemutakhiran data email nomor handphone deaktif. Kenapa? Karena ketika Januari 2025 dia launching, data DJP online itu dimigrasi ke Cortex, dia tutup gitu. Jadi buat wajib pajak yang baru login DJP online di 2025 ini, dia nggak pindah ke Cortex aksesnya gitu ya. Jadi mungkin kalau ada kasus seperti Mbak Fani, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin diingat-ingat, oh ya mungkin saya baru login Cortex, sebelumnya nggak pernah, baru login Cortex di 2025 ini nih setelah Januari, silakan klik aktivasi akun wajib pajak gitu ya. Nanti verifikasinya akan ada tiga Bapak Ibu sekalian, email, nomor handphone, dan foto gitu ya. Dan sama, semuanya akan tetap terkirim. Tapi perhatikan kalau nanti verifikasi ke nomor handphone, pastikan ada pulsa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kemarin telah disampaikan ketika RSAS KPP, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa, karena kita udah kirim juga tutorialnya ya, melalui Bu Anggi, dan atau mungkin Bapak Ibu sekalian saya yakin udah search YouTube atau apapun, dan ternyata tetap nggak bisa. Kenapa? Karena PR-nya itu di NPWP kita nonaktif, atau email dan nomor handphone udah nggak mutakhir, gitu ya. Itu permasalahan utamanya. Jadi kalau kita nggak bisa ngirim link link passwordnya mau 100 kali dikirim pun percuma. Kenapa? Karena emailnya udah nggak bisa kita buka, Pak. Nomor handphone saya udah hangus. Maka kita harus melakukan perubahan data. Pertama, Bapak Ibu sekalian, perubahan data bisa dilakukan melalui kering pajak kalau Bapak Ibu sekalian nggak bisa datang ke KPP. Gitu ya. Telepon kering pajak 1.500-200. Segitu. Kalau misalnya eh, Bapak Ibu sekalian juga sempat ke KPP, silakan datang ke KPP. Nggak harus KPP terdaftar, KPP manapun. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian seperti saya yang merantau dari Sumatera atau dari daerah luar Bandung, nggak perlu takut Bapak Ibu sekalian. Salah satu Cortex itu melakukan borderless, jadi semua bisa dilayani dimanapun. Silakan datang ke KPP kita. Kalau misalnya lebih dekat ke Cibenying, silakan ke Cibenying. Silakan datang ke KPP lain. Nah, ada yang nanya nih, Pak, gimana kalau saya lupa kata sandi tapi tidak tampil masking email dan nomor telepon? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi seperti ini kemungkinan tadi akses login DJP online-nya itu baru terjadi di 2025 dan belum sebelum 2000-nya atau belum di 2024. Maka tadi sama seperti Mbak Fani, silakan kita pilih aktivasi akun wajib pajak Pak IRJ gitu ya. Nanti kalau tetap nih ketika bagian email nomor handphonenya enggak, berarti Bapak Ibu sekalian email sama nomor handphonenya memang belum aktif. Nah ini kita lakukan perubahan data. Saya kemarin bersama Bu Anggi dan beberapa teman dari RSAS, kita bilang kita akan fasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perubahan data secara jabatan di KPP. Tapi permohonan, tapi kita lakukan langsung di KPP oleh petugas kita Bapak Ibu sekalian. Melalui apa? Melalui formulir Google Form Bapak Ibu sekalian. Jadi link ini tentunya akan kita share juga nanti buat Bapak Ibu sekalian di akhir acara. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa eh, yang tadi ya, yang email nomor handphonenya bermasalah atau masih kosong nih, udah coba klik aktivasi juga, saya masukkan email semua salah Pak. Berarti email dan nomor handphonenya Bapak Ibu sekalian bermasalah, gitu ya. Maka silakan gitu mungkin Pak IRJ kalau tadi nomor infonya tetap nggak bisa ketika klik aktivasi, silakan isi link ini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Link Kemenkeu ID ubah data 428 saya akan naikkan di ini ya, di kolom chat ya linknya ya. Sebentar.
Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dilakukan, bisa diklik link ini Bapak Ibu sekalian dan diisi filenya. Yang perlu diperhatikan, pertama, kita bukan hanya mengisi di Google Form Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tadi ini adalah perubahan data, jadi kita memerlukan Bapak Ibu sekalian, kita memerlukan yang namanya sorry. Kita memerlukan yang namanya permohonan dari Bapak Ibu sekalian. Di link ubah data itu ada dua file yang harus Bapak Ibu sekalian upload. Yang pertama adalah formulirnya. Formulirnya Bapak Ibu ada link lagi di dalam link itu, Bapak Ibu sekalian bisa download formulirnya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian klik ubah data 428 ini akan ada formulir Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Saya coba share screen Bapak Ibu sekalian ya, kira-kira pengisiannya gimana. Saya izin untuk nge-share screen browser saya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian klik tadi, ubah data tadi Bapak Ibu sekalian, link ini akan terbuka. Sekali lagi, buat Bapak Ibu sekalian yang sudah login Cortex, nggak perlu. Hanya buat teman-temannya yang email, nomor handphonenya tadi nggak muncul ketika saya klik lupa password, atau saya klik aktivasi juga nggak bisa. Berarti tadi Bapak Ibu sekalian, email dan nomor handphonenya masih belum mutakhir. Silakan dilakukan, diklik tadi form tadi. Nah, kita akan mengikat di email Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya, karena ini perubahan data dan kita kan ada mengupload kartu keluarga. Jadi kita harus benar-benar menjaga ini nggak boleh akun anonim Bapak Ibu sekalian, silakan login ke Gmail-nya. Kalau sudah masukkan NIK-nya, tentu saja NIK-nya kita masukkan 16 digit gitu ya. Nah, baru mau. Kalau sudah masukkan nama lengkap, misalnya eh, nama saya gitu. Baru nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Pastikan jangan dimulai dengan 62 atau di copy dari WhatsApp gitu ya Bapak Ibu sekalian, supaya lebih mudah petugas kita dan tidak ada lagi nanti datanya akurat. Silakan kita gunakan format Indonesia yang telah diadopsi Cortex, kita mulai dari 08 Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Tinggal dimasukkan nomor handphonenya. Kalau sudah email aktif, sekali lagi Bapak Ibu sekalian email aktif. Masukkan emailnya. Misalnya andreasselalu@gmail.com. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita butuh scan formulir perubahan data. Di mana formulirnya bisa diambil di link ini Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Tinggal diklik linknya, maka akan terbuka Bapak Ibu sekalian bisa download ini formulir perubahan data. Ini Bapak Ibu sekalian bisa print gitu ya, cetak dan diisi. Kita sudah tandain di abu-abu ini yang wajib banget minimal harus diisi. Di sini kita ubah nomor handphone dan emailnya. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tanda tangan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian gitu ya, ini kita melakukan perubahan data Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hanya akan merubah perubahan datanya yang formnya sesuai. Silakan dicetak, ditandatangani. Kalau Bapak Ibu sekalian, Pak, saya punya tanda tangan elektronik, silakan lakukan tanda tangan elektronik. Kalau sudah, gimana kalau yang sudah catat, silakan difoto Bapak Ibu sekalian, atau di-scan, kemudian di-upload kembali di sini. Gitu ya, ditambah file ini. Nah, file satu lagi Bapak Ibu sekalian, yang ini wajib Bapak Ibu sekalian, karena kita perlu verifikasi nanti, yaitu scan kartu keluarga terbaru. Gitu ya Bapak sekalian ya. Jadi nanti kalau ada NIK atau kakak yang bermasalah, kita bisa langsung konfirmasi tanpa harus menghubungi satu-satu Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan ini dua dokumen ini wajib Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tinggal tombol kirim Bapak Ibu sekalian. Kita akan berusaha melakukan perubahan data ini untuk selesai maksimal minggu depan Bapak Ibu sekalian. Tapi karena tadi ya Bapak Ibu sekalian, ini link ini hanya kita buka dalam waktu terbatas. Link ini maksimal diisi di hari Selasa. Gitu ya. Jadi Selasa siang Bapak Ibu sekalian, ya mungkin Selasa sore kali ya, kita tutup ya. Selasa sore jam 4 sore akan kita tutup link ini Bapak Ibu sekalian. Jadi buat teman-temannya mungkin ada yang lagi bekerja, ada yang lagi pelayanan Bapak Ibu sekalian dan nggak bisa ikut link Zoom ini dan punya permasalahan yang sama, silakan di-share nanti
linknya saya akan up lagi Bapak Ibu sekalian untuk PPT-nya, gitu ya. Bisa di-share Bapak Ibu sekalian. Sorry, cepat. Bisa di-share eh, linknya, barcode-nya. Saya akan juga nanti akan up kembali ke Bu Anggi. Saya sudah share juga tadi di kolom chat, ketimpa lagi ya. Saya up lagi ya. Ini saya, oke, akan di-up oleh Mbak Agnes, gitu ya. Tinggal di-up lagi. Ini buat Bapak Ibu sekalian yang melihat dari YouTube juga bisa melakukan hal yang sama ya. Kalau ada yang perubahan datanya, silakan diisi formulirnya. Lampirannya dilengkapi. Kita tunggu hingga hari Selasa, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan infokan juga. Jadi maksimal Jumat depan, Bapak Ibu sekalian, kita usahakan untuk perubahan datanya selesai. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kita tahu di sini ada banyak dari berbagai KPP, Bapak Ibu sekalian. Ketika jumlahnya terlalu banyak, kita akan berbagi supaya lebih efektif, Bapak Ibu sekalian. Kita akan KPP kita jadi kayak, Pak, ini apakah untuk warga Bojonegara aja atau yang terdaftar di KW Bandung Bojonegara? Semua Bapak Ibu sekalian, warga RSAS silakan diisi, gitu ya. Tapi tolong ini hanya untuk pegawai RSAS Bapak Ibu sekalian karena kita udah melakukan kerjasamanya dengan RSAS. Jadi diisi nanti buat di KPP lain kalaupun banyak akan kita teruskan ke KPP terdaftar. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap nggak perlu. Oh berarti saya harus tetap ke KPP kah? Kalau saya bukan di Bojonegara nggak perlu. Kita yang akan meneruskan langsung Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, silakan dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu sekalian saya tahu gitu ya mungkin sibuk gak ada waktu KPP, kita bantu untuk melakukan perubahan datanya melalui online dengan mengisi link ini Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Selanjutnya bisa kita mulai mungkin ya. Kita lanjutkan buat Bapak Ibu sekalian yang sudah login Cortex atau yang nanti baru login Cortex, kita akan masuk ke menu ke materi yang kedua. Materi kedua ini setelah login kita ngapain? Nah, ini yang paling penting kedua gitu ya. Kayak percuma kita kalau login Cortex nanti kalau kita nggak melakukan yang kedua ini. Yaitu apa? Yaitu permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Atau kalau sekarang namanya aktivasi akun KODJP. Bapak Ibu sekalian mungkin udah pernah dapat blast dari KPP-nya di WhatsApp atau email atau apapun itu lihat di media sosial KODJP Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir gitu ya. Bisa diikuti langkah-langkahnya. Apa sih KODJP itu Bapak Ibu sekalian? Cortex Bapak Ibu sekalian itu memungkinkan banyak hal yang sebelumnya nggak bisa dilakukan wajib pajak tanpa datang ke KPP, itu bisa dilakukan di Cortex. Contohnya perubahan data, perubahan data. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke Cortex, Pak, saya pindah alamat nih KTP-nya ubah. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian harus datang ke KPP, Bapak Ibu sekalian harus ngisi formulir ke KPP atau kirim pos ke KPP, sekarang bisa di Cortex. Mengajukan norma pemberitahuan neto gitu ya, yang kayak kalau kita di SPT sebelumnya ada norma, ada yang 50%, ada yang 30% tergantung pekerjaannya, yang di SPT tahunan dulu. Kalau dulu norma kita lakukan DJP online, dia terbatas, terpisah, atau dulu harus formulir, sekarang semua bisa dilakukan di Cortex. Nah, untuk memverifikasi semua perubahan-perubahan, semua permohonan, kita butuh yang namanya penandatanganan. Maka disediakan oleh DJP yang namanya sertifikat elektronik dalam bentuk kode otorisasi alias password. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat penting. Ada dua. Pertama, tersertifikasi PSRE Bapak Ibu sekalian. Alias Bapak Ibu sekalian, kalau di mungkin di lingkungan perusahaannya atau lingkungan tempat kerjanya. Kalau zaman-zaman korporat sekarang mungkin di daerah Jakarta udah menggunakan tanda tangan elektronik gitu ya atau PSRE bisa digunakan. Tapi kalaupun enggak usah khawatir. DJP sudah menyediakan yang namanya KODJP atau yang berbentuk kode otorisasi dan tentu saja gratis. Yang kedua, nggak perlu datang KPP. Ketiga, langsung jadi. Gitu ya, Bapak sekalian ya. Jadi nggak perlu khawatir.
Gimana cara buatnya, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kita masuk ke Cortex, login Cortex berhasil. Kalau sudah, kita masuk ke portal saya, Bapak Ibu sekalian. Di pojok kanan, di sini ada portal saya. Tinggal pilih menu permohonan kode otorisasi. Kayak gitu ya. Permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Tinggal dipilih Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, maka akan kebuka link kolom untuk melakukan permintaan sertifikat digital. Tinggal scroll ke bawah sedikit, tinggal muncul jenis sertifikat digital. Nah, ini ada banyak Bapak Ibu sekalian. Inilah yang saya maksud tadi PSRE. PSRE ini berbayar gitu ya buat perusahaan-perusahaan yang udah difasilitasi atau instansi-instansi yang difasilitasi melakukan tanda elektronik bisa menggunakan ini. Tapi kalau enggak, silakan gunakan kode otorisasi DJP. Tinggal dipilih kode otorisasi DJP dan diisi passphrase-nya. Gitu ya. Passphrase-nya punya karakter yang sama dengan password. Pak, saya harus beda kah? Enggak. Kalau Bapak Ibu seperti saya ya yang ganti password dikit lupa gitu ya, ganti kebanyakan password lupa, silakan disamakan dengan login Cortex-nya tadi, passwordnya. Pak, tapi kenapa ya saya kok samakan dengan Sandi Cortex, dia nggak mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, di passphrase ini dia lebih spesifik karakter khususnya. Ada beberapa karakter khusus yang boleh untuk login Cortex, tapi nggak boleh di sertifikat digital. Makanya saya ada sebutkan 3 karakter khusus yang tadi di awal ya. Pagar, bintang, tanda seru. Ini nggak ada, dia bisa masuk ke manapun. Itu ya, Bu sekalian ya. Jadi silakan disamakan dengan login Cortex pertama tadi. Mau dibedakan juga, oh Pak, saya suka biar lebih autentik gitu ya, atau aman gitu ya. Mungkin kalau ya silakan. Dibedakan juga nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, kalau sering lupa, disamakan aja dengan login Cortex pertama. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di checklist dan tekan tombol kirim. Maka dapat tanda terima. Wah, berhasil. Berarti udah bisa dipakai. Belum Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini hanya permohonan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sifatnya kan ini kita minta mohon. Oh, berarti sama aja dong. Kita harus nunggu. Enggak. Permohonan, tapi Bapak Ibu sekalian harus melakukan tahap kedua, yaitu kita validitas atau kita menekankan bahwa permohonan sertifikat ini betul-betul valid, gitu ya. Jadi setelah ini masih belum bisa dipakai. Kita harus melakukan satu langkah lagi, yaitu menyatakan ini valid. Gimana caranya? Kita pindah dari tadi, ini kan di menu sertifikat, kita ke portal saya lagi, kita pilih profil saya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dari menu portal saya yang tadi, pilih profil saya. Maka kan kebuka nih. Di sini profil saya itu ada menu-menu Bapak Ibu sekalian, alamat, email, nomor handphone, detail bank, detail keluarga, semua ada di situ. Tinggal dipilih nomor identifikasi eksternal Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Di nomor identifikasi eksternal akan kelihatan Bapak Ibu sekalian nomor-nomor identitas yang kita punya sebelum-sebelumnya. Nah, ini di kolom atas ini Bapak Ibu sekalian tinggal pilih yang digital certificate gitu ya. Jadi kalau udah geser ke kanan dikit Bapak Ibu sekalian ada digital certificate. Sekali lagi ya, ada digital certificate di situ. Kalau udah gulir ke kanan sedikit, kita nanti di sini Bapak Ibu sekalian masih invalid. Jadi kayak kita ngajukan permohonan, tapi ini kita perlu nyatakan ini valid nih. Ini permohonan saya yang ngajukan, bukan bukan bot, bukan robot gitu ya. Silakan klik periksa status dan klik menghasilkan. Maka status invalid akan berubah jadi valid. Nah, sudah. Kalau sudah valid, maka Bapak Ibu sekalian sudah selesai. KODJP bisa digunakan di SPT, bisa gunakan nanti untuk NPPN. Selesai Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini pun bisa dilakukan berkali-kali. Pak, gimana? Saya lupa lagi. Saya bilang kan disamakan aja gitu. Tapi kalaupun
lupa, Bapak Ibu sekalian sekali lagi nggak perlu khawatir. Balik lagi, ulangi langkahnya. Klik portal saya, masukkan lagi kode otorisasi. Saya mau ganti terus setiap hari sampai 100 kali. Jangan Bapak Ibu sekalian ya. Servernya kita nanti down hanya gara-gara Bapak Ibu sekalian. Cukuplah sekali gitu ya. Baru kalau lupa berapa bulan baru ganti lagi gitu. Jangan jangan pula karena keseringan gitu ya, keasikan 100 kali ngubah gitu. Jangan gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian setelah kita login Cortex. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini hanya informasi penting buat Bapak Ibu sekalian yang misalnya pengen melakukan 2FA di manajemen akses. Apa sih 2FA? Jadi kalau mau login, Bapak Ibu sekalian butuh verifikasi. Kalau sekarang kan login pakai password selesai. Jadi Bapak Ibu, saya mau dilindungi nih. Silakan ke manajemen akses dan pilih keamanan 2 langkah. Gitu ya. Nanti untuk verifikasi. Jadi setiap login Cortex, Bapak Ibu sekalian perlu verifikasi dari handphonenya. Seperti itu. Tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu sekalian tidak bukan yang punya perusahaan atau tidak nge-share passwordnya ke mana-mana ya sebenarnya ini nggak begitu menjadi urgensi. Cukup sampai KODJP tadi dan TNPPN Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi DJP memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan keamanan 2 langkah seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Boleh diulang di nomor identifikasi eksternal. Sebentar Bapak Ibu sekalian, saya coba baca berapa pertanyaan. Nah, Pespres Buria Arianti, Pespres format tidak valid. Buria Arianti tadi pakai 8 angka, 8 huruf, salah satunya angka, huruf besar, huruf kecil. Nah, kemungkinan kalau sama dengan login, saya bilang tadi, mungkin si karakter khususnya. Coba diganti karakter khususnya, mungkin kalau sebelumnya pakai underscore atau strip atau koma, silakan pakai pagar atau bintang Buria Arianti, gitu ya. Seharusnya nanti nggak ada masalah, tinggal dilakukan awal sampai akhir gitu ya. Kalau di nomor identifikasi eksternal, tadi ya Bapak sekalian saya munculkan sekali lagi, memang ini agak, mungkin semuanya aman-aman ya saat sampai sini. Nah, di Basic agak kebingungan ketika mencari si eh, nomor identifikasi eksternal tadi, gitu ya. Kalau sudah sampai sini, Bapak sekalian ya, sudah berhasil nih. Silakan ke portal saya. Nah ini. Atau saya coba di Cortex saya kali ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan buka Cortex saya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin bisa ada gambaran gitu ya. Saya akan login ke Cortex saya, tapi tolong ini jangan dipinjolin Bapak Ibu sekalian ya. Data saya jangan di di itu kan. Tapi saya akan coba share Bapak Ibu sekalian. Saya akan login langsung ke Cortex-nya. Saya coba login dulu, baru saya akan share layar saya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Saya izin waktunya sebentar. Oke, saya izin share screen, ganti share screen Bapak Ibu sekalian ya. Ya Mbak Fitri, saya percaya Mbak Fitri gitu ya. Mbak Fitri sudah menjamin saya akan share screen untuk Cortex saya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini login Cortex kalau kita berhasil Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tampilan akun saya, Andreas Gazebua, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian punya perusahaan, nanti di sini keluar nih impersonate segala macam. Nah, di menu portal saya inilah Bapak Ibu sekalian kita bisa melakukan kode otorisasi DJP. Gitu ya. Yang pertama, saya lakukan dari langkah pertama gitu ya. Kita melakukan kode otorisasi DJP. Nah, ini. Silakan dipilih kode otorisasi DJP. Nah, passphrase-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa misalnya apa ya? eh Pajak 1, 2, 3 pagar kayak gitu. Nah, bisa nih. Hehehe. De nggak nyampe 8 huruf ya. Misalnya bisa kan? Pajak 1, 2, 3 pagar. Nah, bisa. Itu ya Bapak sekalian ya. Jadi ya bisa pagar terus pagar harus kayak gini Kak urutannya bebas Bapak Ibu sekalian. Misalnya tadi Andreas lucu gitu ya. 2025 pagar gitu atau
bintang, atau mau diganti bintangnya di depan, bintang Andres lucu 2025 disamain, bisa Bapak Ibu sekalian. Tinggal klik pernyataan dan simpan. Tapi ini kayaknya nggak gini juga ya. Saya kembali misalnya ke sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pajak 123 pagar. Nah, simpan. Maka nanti dia akan muncul notifikasi Bapak Ibu sekalian eh, telah berhasil nih. Nah, tapi sampai sini ini masih belum digunakan. Sekali lagi kita perlu validasi Bapak Ibu sekalian. Kita ke portal saya lagi, gitu ya. Tadi kan kita di menu ini. Sekarang kita geser ke atas ke profil saya. Maka kebuka nih Bapak Ibu sekalian. Tinggal pilih ini di nomor identifikasi eksternal sebelah kiri ya. Nomor identifikasi eksternal. Nah, di sini kelihatan nih, ini segala nomor paspor kelihatan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau sudah geser ke kanan, ini ya di kanan ini Bapak Ibu sekalian di sini di atas ini. Nih, ini ada extra nih digital certificate. Kita klik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masih invalid nih. Nah, ini agak PR kita geser ke iya gitu. Baru kelihatan lah menunya Bapak Ibu sekalian gitu ya di sini. Gitu ya. Jadi tadi nomor identifikasi eksternal, pilih yang digital certificate, geser ke kanan sedikit, ini bisa digeser Bapak Ibu sekalian. Kita klik periksa status, nah baru menghasilkan. Maka dari invalid akan berubah menjadi valid. Ini kalau kita edukasi Bapak Ibu sekalian ya, kalau agak-agak loading kita udah agak grogi nih, penyuluh pajak nih. Error nggak nih? Oh, puji Tuhan berhasil Bapak Ibu sekalian ya. Doa 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 kita tadi pagi kuat nih penyuluh di sini berarti. Oke Bapak Ibu sekalian, aman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau ini sudah bisa dipakai Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya akan mau menjelaskan langsung Bapak Ibu sekalian terkait tadi ya, gimana kalau gabung suami istri. Di slide ada, saya akan share Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian udah sampai sini nih, kalau gabung suami istri berarti yang perlu melakukan ini adalah suami sebagai kepala keluarga. Kalau udah login Cortex Bapak Ibu sekalian, tinggal klik profil saya. Nah, di bagian data unit keluarga ini, nah ini, kita harus pastikan istri kita udah masuk atau belum. Gitu ya. Kalau belum masuk, kita harus tambahkan. Kalau sudah masuk, tenang, berarti udah gabung. Istri tinggal melakukan nonaktif. Gitu ya. Jadi sesimpel kita cek di data unit keluarga, udah masuk nggak nih istri? Pak, gimana kalau belum masuk? Kita maka ke informasi umum, gitu ya. Ada tombol edit di sini Bapak Ibu sekalian. Tombol edit ini untuk mengedit semua data-data kita ini. Maka bisa klik tombol edit Bapak Ibu sekalian, tinggal digeser ke unit pajak keluarga, tinggal ditambahkan. Gitu ya, ditambahkan istri, anak bisa ditambahkan di sini. Jadi buat istri yang belum masuk nih Bapak Ibu sekalian, silakan ditambahkan. Ini tadi saya menjawab pertanyaan yang ada di kolom ya. Gimana kalau gabung suami istri? Silakan ditambahkan di sini Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau sudah, saya izin untuk stop share. Saya akan sedikit menjelaskan yang gabungan suami istri sebelum saya serahkan kepada Mbak Agnes. Gitu ya. Kalau kalau 12-12 musimnya belanja online, jangan pinjol. Sepakat. Ini Mbak Agnes ini udah Shopee-nya udah getar-getar nih. Dompetnya yang getar. Oke, kita tadi ya Bapak sekalian ada hal yang perlu saya tekankan juga buat hal gabung suami istri. Nah, sebagai tanggungan, langkah-langkahnya sama. Ini saya tadi sudah sampaikan, cek di unit keluarga, profil saya gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, selanjutnya, Pak, istri melakukan nonaktif gitu ya. Kalau saya nonaktif, Pak, kalau saya nonaktif, saya nanti gimana dong? Karena saya yakin dulu-dulu kenapa suami istri pisah? Karena dulu pakai NPWP Bapak Ibu sekalian. Hmm, gitu ya. Jadi NPWP-nya itu eh, satu suami istri. Nah, sekarang nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena udah pakai NIK, Bapak Ibu sekalian. Walaupun istri menonaktifkan, NIK akan tetap terdeteksi saat buat bukti potong. Jadi nggak perlu ada masalah.
Pak, gimana istri saya udah gabung sama suami, saya perlu login Cortex nggak istrinya? Nggak perlu. Kecuali ibu-ibu di sini yang udah gabung suami punya perusahaan. Jadi butuh nih untuk login ke perusahaan sebagai PIC baru. Tapi kalau nggak perlu Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, gitu ya. Nah, kalau mau login Cortex dan sudah gabung ke suami, jadi ini udah gabung nih selama ini nih. Tapi mau login Cortex, maka nanti tinggal lupa kata sandi sama masukkan emailnya. Gitu ya, Bapak Ibu-ibu sekalian ya. Dan tinggal lakukan cara yang sama. Gitu. Nah, tapi kalau ternyata tetap nggak mau, Pak, berarti sebelum-sebelumnya mungkin belum baru gabung nih belakangan ini, maka klik aktivasi akun wajib pajak. Ini buat yang istri ya, yang gabung sama suami. Nanti tinggal diverifikasi sekali lagi, dan tadi akan dapat password ke email untuk istri. Sekali lagi, ini hanya buat login Cortex kalau ibu-ibunya yang gabung suami emang punya perusahaan sebagai direktur. Kalau enggak gabung pelaporan pajaknya pun nanti akan di akun pajak suami. Gitu ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi tadi fokusnya kalau mau gabung dengan langkah saya pertama tadi, pastikan di NPWP suaminya telah ditambahkan nih di data unit keluarga nama istrinya. Tautan yang Bapak share khusus pegawai RSS nggak bisa dibuka, Pak. Mohon dibantu. Teman-teman lain sepertinya nggak ada. Mungkin Ibu atau Bapak via Laplin, seperti saya sampaikan, karena tadi kita akan mengupload data rahasia, kita eh, perlu login ke email gitu ya. Jadi pastikan di Google Chrome-nya kita login ke email. Jadi kalau kita login ke email, baru si tautan ini akan menerima jawaban kayak gitu. Kalau kita nggak login ke email, si tautan ini nggak bisa dijawab gitu ya, Pak atau Ibu gitu ya. Jadi kalau mungkin di handphone atau nanti dicoba di laptop, dipastikan kita udah login Gmail gitu di saat akan mengklik Google Form kita. Seperti tadi ya, karena kita akan mengupload kartu keluarga dan formulir, jadi kita menjaga personal masing-masing gitu. Kita nggak menerima jawaban anon atau nggak pakai Gmail. Seperti itu ya, Bapak atau Ibu via. Oke. Nah, dari saya Bapak Ibu sekalian untuk KO dan login sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi hmm, semoga cukup jelas Bapak Ibu sekalian. Ini saya lihat ada recordingnya di RSAS, ataupun kalau enggak nanti kita bisa kirimkan lagi recordingnya. Misalnya Bapak Ibu sekalian menunggu perubahan data. Dan nanti ketika ada perubahan data, selain recording kita juga akan teruskan juga nanti link untuk semua tutorial yang saya jelaskan. PPT, link YouTube akan kita eh, up di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Nanti yang NPPN setelah ini Mbak Agnes akan kita up di kolom chat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nanti nunggu perubahan datanya berubah bisa nonton lagi videonya, atau kalau saya lebih baik lihat tutorial aja deh Pak. Silakan, nanti akan kita up semua gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Agnes. Mana stop? Selamat pagi, Bapak Ibu pegawai, berikut juga dengan tenaga ahli dalam hal ini dokter dan mungkin juga ada konsultan di lingkungan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar ya. Baik, izin saya mau share terlebih dahulu untuk, oh baik, tadi saya akan eh, jawab dulu secara lisan begitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Salah satunya adalah bagaimana kalau istri ingin menggunakan NPWP suami. Nah, kita harus melihat terlebih dahulu eh, dua kondisi. Pertama adalah baik suami maupun istri itu memiliki NPWP masing-masing. Dan sampai dengan saat ini di tahun pajak 2025 sudah dilakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima masing-masing suami dan istri tersebut menggunakan NIK atau NPWP aktif mereka. Nah, untuk hal ini, hmm, itu boleh ditanyakan terlebih dahulu kesediaan dari pemberi kerja dalam hal ini adalah bendahara atau pembuat daftar gaji dari
instansi atau institusi tempat Bapak dan Ibu bekerja. Kenapa? Karena jika ingin disatukan mulai dari tahun ini, maka bukti potongnya secara ideal sesuai dengan ketentuan harusnya diubah menggunakan NIK suami semua, begitu ya. Nanti atau disatukan datanya. Ya, jadi nanti harus dibuat NIK-nya betul NIK istri, tapi NIK-nya NIK suami. Jadi harus ada data yang mengkoneksikan antara data suami dan data istri, begitu. Nah, tapi kan dari awal itu pemberi kerja, pembuat daftar gaji atau bendahara atau juru bayar, apapun istilahnya dalam instansi kita, itu sudah membuat atas nama istri. Nah, jadi silakan disepakati terlebih dahulu baik antara pasangan suami istri maupun dengan pemberi kerja. Kenapa? Karena nanti ini akan dibutuhkan perubahan bukti potong yang sudah pernah dibuat. Begitu ya. Tapi untuk informasi lebih lanjut, kami juga masih mengekskalasi ke pihak kantor pusat, apakah dimungkinkan untuk tahun 2025 ini ada informasi yang berbeda. Nah, tapi yang perlu kita mulai ancang-ancang ini Bapak Ibu ya, tahun 2026 kita mau melakukan seperti apa? Jika memang tahun 2026 bagi wanita kawin, bagi istri ingin menggunakan NPWP suami, silahkan mulai dari 2026 bisa dinonefektifkan terlebih dahulu NIK-nya. Dan nanti seterusnya silahkan untuk hak dan kewajiban perpajakannya bisa diadministrasikan melalui korteks suami. Begitu ya. Nanti pelaporannya bagaimana? Pelaporannya di SPT suami. Nanti di SPT suami seperti apa? Sebenarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada perbedaan yang krusial begitu. Nah, untuk tata cara pengisian SPT, kami juga akan bagikan nanti melalui perantaran Ibu Anggi, begitu ya Bu Anggi, bisa disampaikan untuk lingkungan RSHS bagaimana tata cara pengisian untuk SPT OP. Nah, tapi untuk hari ini kita akan membahas tadi sudah dengan Pak Andreas mengenai aktivasi akun Cortex berikut dengan kode otorisasi DJP. Nah, tadi juga sudah ada ini ya, role play-nya ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai NPPN. Apakah itu NPPN? NPPN adalah norma penghitungan penghasilan neto. Nah, memang tidak semua orang membutuhkan NPPN ini. Kenapa? Karena NPPN ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara bagi pekerja bebas. Gitu ya, memiliki pekerjaan bebas itu siapa saja sih? Salah satunya adalah dokter. Nah, ini yang banyak mungkin ya di RSAS. Selain dokter ada siapa saja? Oh, ada konsultan, ada pengacara, ada arsitek, bahkan artis begitu ya. Jadi banyak. Jenis-jenis pekerjaan bebas itu banyak. Nah, mungkin di lingkungan RSAS saat ini adalah dokter begitu ya, atau mungkin jika ada konsultan. Nah, saya akan coba screen share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat dan cukup jelas? Sudah. Baik. Nah, jadi ini adalah untuk pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Seperti yang saya sebutkan tadi, NPPN ini adalah fasilitas bagi orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, jadi ini sifatnya hanya memberitahukan bahwa wajib pajak mau menggunakan ini. Nah, tapi secara ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan itu disebutkan bagi wajib pajak yang ingin menggunakan norma penghitungan ini atau NPPN wajib menyampaikan pemberitahuannya paling lambat di bulan ketiga dari tahun pajak. Jadi kalau mau menggunakan NPPN di tahun pajak 2025, paling lambat menyampaikan pemberitahuannya adalah di 31 Maret 2025. Nah, itu adalah kondisi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Tapi diberikan relaksasi untuk tahun pajak 2025 ini. Kenapa? Karena memang kita sama-sama semuanya baru berkenalan dengan Cortex. Gitu ya. Kalau dulu kan bisa disampaikan langsung ke KPP, sudah biasa ya sekaligus SPT tahunan. Nah, tapi karena memang ini juga adalah tahun pertama Cortex di launching, kemudian kita semua serempak harus migrasi begitu ya ke sistem administrasi yang baru, jadi diberikan relaksasi untuk NPPN di tahun pajak 2025 tetap bisa digunakan sepanjang pemberitahuan penggunaan NPPN-nya disampaikan oleh orang pribadi
paling lambat di 31 Desember 2025. Jadi untuk bapak-bapak konsultan ataupun bapak ibu dokter di sini masih bisa menyampaikan pemberitahuan ini. Menyampaikan pemberitahuannya kayak gimana caranya? Sebenarnya masih sama. Ada tiga cara. Pertama adalah datang langsung ke KPP. Yang kedua adalah menyampaikan via pos. Dan yang ketiga ini yang paling mudah, yaitu adalah menyampaikan secara mandiri secara elektronik. Nah, inilah yang akan kita bahas. Kalau tadi kan kita sudah aktivasi akun Cortex, kita sudah punya kode otorisasi DJP, artinya hak dan kewajiban perpajakan kita sudah bisa kita sampaikan melalui Cortex ya. Nah, sekarang kita gunakanlah eh, keleluasaan setelah aktivasi dan membuat KODJP dengan pertama-tama kita coba dulu nih, pemberitahuan penggunaan NPPN-nya. Nah, untuk pertama kali, wajib pajak harus login terlebih dahulu. Nah, saat login, seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Andreas, bahwa ID pengguna yang diisi adalah NIK atau nomor KTP 16 digit. Silakan input kata sandi yang tadi sudah dibuat, kemudian masukkan CAPTCHA. Nah, CAPTCHA ini harus sama sesuai ya, kodifikasinya tidak boleh terbalik. Jadi pastikan sesuai, karena rata-rata wajib pajak itu gagalnya karena CAPTCHA-nya begitu ya. Mungkin agak buram, silakan nanti boleh di zoom dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu silakan diklik login. Nah, setelah klik login, mohon maaf ini saya lewatkan karena tadi buat KODJP dan aktivasi awal itu sudah disampaikan secara sangat jelas oleh Pak Andreas. Sekarang kita langsung setelah login kita mau ngapain? Kita mau menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, caranya Bapak Ibu yang sudah login itu silakan klik menu di atas layanan wajib pajak. Nah, setelah diklik layanan wajib pajak, akan ada drop down di bawahnya itu ada beberapa submenu. Silakan pilih submenu paling atas, yaitu adalah layanan administrasi. Setelah dipilih layanan administrasi, dipilih lagi yang sebelah kanannya sub-sub menunya adalah buat permohonan layanan administrasi. Jadi yang ini ya, yang pertama ya. Nah, setelah diklik buat permohonan layanan administrasi, nanti tampilan yang muncul seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ada layanan administrasi yang dapat disampaikan lewat Cortex itu banyak. Layanan apa saja yang ada di sini semua. Nah, yang mau kita pilih adalah layanan AS.04, yaitu adalah pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan sel-sel khas. Jadi dipilih di sini. Ya. Kemudian setelah diklik AS04, barulah nanti kategori suplayanannya muncul. Di dalam kategori suplayanan ini ada dua. Ada AS04-01 dan AS04-02. Yang kita pilih adalah yang strip 01 mengenai pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi kita pilih yang AS.04-01. Ya. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas ya. Kita lanjut. Setelah dipilih AS0401, mohon maaf, strip 01, nanti akan ada konfirmasi terlebih dahulu. Pemberitahuan penggunaan penghitungan penghasilan neto atau NPPN, apakah akan dibuat begitu ya? Jika iya, silakan klik simpan. Setelah diklik simpan, nah, akan muncul halaman seperti ini. Ini informasi umum, silakan dipastikan terlebih dahulu bahwa ini adalah yang AS.0401. Ini dipastikan ya, karena siapa tahu ada error dari sistem aplikasi kami. Kemudian nanti di sini ada nama wajib pajak pusat. Ini harusnya adalah nama orang pribadi yang sedang login ya, nama Bapak dan atau Ibu. Kemudian NPWP-nya di sini adalah harusnya nomor KTP Bapak dan atau Ibu. Kemudian alasannya permohonan wajib pajak. Nah, setelah itu silakan jika informasi umumnya sudah sesuai, silakan klik ini, alur kasus. Nah, setelah diklik alur kasus, nanti akan muncul, ini adalah halaman yang pre-filled. Ya, akan muncul halaman, ini sebenarnya formulir. Begitu ya. Tapi untuk data-data wajib pajaknya ini pre-filled by system, sudah terisi otomatis oleh sistem, dia abu-abu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah tahun pajak. Nah, jadi silakan dipilih tahun pajaknya 2025.
Kemudian untuk peredaran bruto ini sifatnya harus diisi. Ini peredaran brutonya peredaran yang seperti apa? Peredaran bruto 1 tahun. Aduh, saya tidak bisa nih tahu peredaran bruto 1 tahun. Saya persisnya berapa, begitu ya. Karena kan ini disampaikan di awal tahun ya, sifatnya kan masih estimasi. Bolehkah menggunakan estimasinya ini dengan peredaran bruto tahun lalu? Boleh. Atau misalnya saya buat sekitar setengahnya deh, karena saya juga jadwal prakteknya udah saya kurangi setengah, silakan. Karena pajak sifatnya self assessment ya. Bapak dan Ibu sendiri yang tahu kira-kira ke depannya bagaimana, begitu ya. Jika memang situasi kondisi ekonominya stabil begitu ya. Kemudian kota dan kabupaten itu diisi sesuai dengan tempat Bapak dan Ibu berdomisili seharusnya. Kenapa ini penting? Karena untuk NPPN ini ada perbedaan persentase penghitungannya, Bapak Ibu. Untuk 10 kota di Indonesia, salah satunya adalah Jakarta, Bandung, begitu ya, Surabaya, Medan, itu presentasenya berbeda dengan yang kalau misalnya kita pilihnya Cianjur. Kenapa? Nah, NPPN ini begini ya. Eh, Kalau misalnya kita hitung pajak, begitu ya, idealnya adalah penghasilan kita berapa, dikurangi biaya kita berapa, maka marginnya itu yang dikenai pajak. Begitu kan ya? Nah, tapi karena kita nggak bisa nih tahu biaya-biaya kita yang diatribusikan untuk kegiatan pekerjaan kita itu berapa, maka menggunakan norma. Nah, karena biaya hidup di Jakarta, biaya hidup di Cianjur itu berbeda, biaya hidup di Bandung pasti lebih besar ya daripada biaya hidup mungkin di kota yang lebih kecil. Kita anggap mungkin Cianjur begitu ya. Maka Bandung itu persentasenya bisa jadi lebih kecil daripada Cianjur. Loh, kok lebih kecil? Iya, jadi persentase penghasilan yang boleh menjadi penghasilan kena pajaknya gitu ya, penghasilan yang dipajakinya jadi lebih kecil. Karena apa ya? Karena tadi tuh, karena biaya hidup atau misalnya biaya untuk melakukan kegiatan pekerjaan dan atau usaha itu lebih besar di Bandung. Jadi pastikan kota dan kabupatennya sama. Tapi sejatinya hal yang paling ideal adalah kota dan kabupaten itu seharusnya sama dengan eh, kota dan kabupaten tempat Bapak dan Ibu terdaftar. Begitu ya. Nah, jika tidak sama, artinya kan domisili Bapak dan Ibu saat ini sudah tidak sama lagi dengan alamat yang dulu didaftarkan. Silahkan lakukan perubahan data. Begitu ya. Nah, setelah kita isi kota dan kabupaten sesuai dengan kondisi sebenarnya, nanti silahkan di checklist pernyataan wajib pajaknya bahwa dengan ini Bapak dan Ibu memberitahukan bahwa melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan lain sebagainya untuk tahun pajak 2025. Setelah di checklist, kita nanti bisa gulir atau scroll ke bawahnya. Nah, di bawahnya itu nanti ada pemenuhan persyaratan umum. Kalau nggak muncul tiga seperti ini, jenis wajib pajaknya orang pribadi sudah terchecklist, metodenya sudah terchecklist, nanti di sini akan ada tombol. Tombol untuk mengecek pemenuhan persyaratan umum, silahkan diklik saja. Setelah tombolnya diklik, nanti akan terchecklist seperti ini tiga data tersebut dari jenis, metode, dan jangka waktunya. Setelah terchecklist semua, baru Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, nanti akan kita gulir lagi ke bawah, kita scroll ke bawah. Ini ada dokumen keluaran yang harus kita tanda tangani. Dokumen apa ini? Dokumen pemberitahuan. Saat kita menyampaikan pemberitahuan, menyampaikan formulir permohonan, itu kan harus ada sebenarnya bentuk fisiknya. Tapi bentuk fisik ini kita ubah dalam bentuk fisik yang disimpan secara digital atau elektronik. Jadi kita create dulu PDF-nya. Setelah di-create PDF-nya, nanti kita klik sign. Nah, sign. Jadi kita tanda tangani secara elektronik si pemberitahuan ini. Nah, saat diklik sign, mohon maaf, saat diklik create, nanti formulirnya itu isinya demikian. Ini adalah jenis dokumen atau formulir pemberitahuan penggunaan NPPN. Kemudian dokumen date-nya ini nanti langsung dengan tanggal hari ini atau tanggal pembuatan. Perihal dokumennya pemberitahuan lagi, ini tinggal diisi, boleh disesuaikan dengan data yang ada di dalam layar. Begitu ya. Deskripsinya boleh nanti disesuaikan dengan perihal dokumen. Setelah itu, nanti pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi tahun pajaknya adalah 2025 untuk jenis pajaknya PPh pasal 2529
untuk orang pribadi, dan bulan pajaknya kita pilih bulan pertama dari tahun pajak, yaitu adalah Januari. Setelah itu silakan diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan, nanti kita tanda tangani. Nah, tanda tangani ini menggunakan kode otorisasi DJP tadi yang baru kita buat bersama Pak Andreas. Silahkan nanti pilih penyedia tanda tangannya adalah kode otorisasi DJP. Sign-in passwordnya dibuat dengan KODJP yang sudah kita buat. Yang minimal terdiri dari 8 digit, minimal terdiri dari satu angka, satu huruf kapital, dan satu huruf kecil, serta satu karakter khusus. Setelah diisi signer passwordnya, silahkan klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, nanti akan muncul verifikasi atau notifikasi dari sistem kami sukses. Nah, dokumen yang ditandatangan sedang diproses. Nah, ini tinggal diklik nanti submit di bawahnya. Jadi ini kita suksesnya sukses apa? Sukses menandatangani formulir. Nah, untuk menyampaikan formulirnya silahkan jangan lupa untuk diklik submit. Setelah diklik submit, nah nanti akan muncul lagi kita ke halaman awal. Kalau awal pertama yang terbuka informasi umum, waktu mau isi pemberitahuannya, formulirnya kita pilihnya alur kasus. Setelah kita klik submit, yang kita lihat adalah submenu dokumen. Nah, di submenu dokumen ini akan ada dua dokumen yang sudah bisa Bapak Ibu unduh dan lihat. Yang pertama adalah pemberitahuan penggunaan normanya yang Bapak dan Ibu buat tadi di alur kasus, dan yang kedua adalah bukti penerimaan elektronik, bukti bahwa sistem kami sudah mendapatkan atau sudah menyimpan pemberitahuan yang Bapak dan Ibu submit sebelumnya. Begitu. Nah, nanti bagaimana saya tahu bahwa NPPN saya itu bukan sekedar sudah diterima, tapi saya sudah boleh nih nanti ngitung di SPT-nya pakai NPPN. Caranya, kita nanti masuk ke menu portal saya, kemudian klik submenu profil saya. Dan begitu di submenu profil saya, nanti akan ada ikhtisar profil wajib pajak. Ada beberapa submenu lagi di sini. Silakan digulir atau di scroll paling kanan ada fasilitas aktif. Nah, diklik fasilitas aktif, di situ nanti akan ada fasilitas yang LA.04/01, pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, sepanjang ada itu dan ada statusnya aktif, tanggal mulainya 1 Januari 2025, sudah bisa digunakan NPPN-nya untuk menghitung pajak yang terutang dari orang pribadi di tahun pajak 2025. Gitu ya. Jadi kita sudah menyampaikan dan kita juga nanti pastikan mengecek bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah berubah menjadi fasilitas aktif bagi kita di menu portal saya, profil saya, dan gulir ke paling kanan ada fasilitas aktif. Begitu ya. Sampai sini sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas? Nah, kalaupun ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan di kolom chat sepanjang Zoom meeting ini masih berlangsung, atau nanti boleh juga eh, Bapak dan Ibu melalui perantaraan Bu Anggi, nanti bisa dikumpulkan ya Bu Anggi ya. Mohon maaf sekali untuk Bu Anggi mungkin jadi kami repotkan, mungkin nanti bisa dikumpulkan kira-kira topik apa yang paling sering ditanyakan dan belum mendapatkan informasi bagaimana solusinya, bisa dikumpulkan dan ditanyakan kepada kami. Nah, berkenaan dengan NPPN sudah selesai. Jika memang tidak ada pertanyaan, berarti untuk NPPN boleh nanti dicoba-coba secara mandiri, bisa dilakukan. Ingat, selain membuat permohonan, nanti pastikan mengklik submit di bagian paling bawah, karena beberapa wajib pajak itu lupa klik submitnya. Nah, setelah klik submit, jangan lupa juga mengecek di daftar fasilitas yang ada di profil wajib pajak. Baik, saya kembalikan kepada Pak Andreas. Atau mungkin kita bisa baca-baca ada pertanyaan yang belum terjawab, Pak Andreas? Baik, kami sisir pertanyaan terlebih dahulu ya.
Oh, partisipan tidak diizinkan host untuk unmute. Bapak Ruswana, ada yang mau ditanyakan, Bapak? Sudah. Sudah bisa unmute Bapak Ruswana Anwar? Untuk Bapak atau Ibu BA, NPPN ini diajukan tiap tahun berarti ya? Betul. Jadi NPPN itu sifatnya mengikat ke 1 tahun pajak. Nah, misalnya 2025 kita dapat relaksasi sampai dengan 31 Desember 2025 boleh menyampaikan dan kita sudah menyampaikan. Tapi pas 2026 ternyata kita lupa, kita baru ingatnya di bulan Mei. Kemudian baru sampaikan di bulan Mei dan ternyata di tahun 2026 tidak ada relaksasi, maka mau tidak mau tidak bisa menggunakan NPPN. Nah, bagaimana dengan 2027-nya? Saya nggak boleh lagi dong NPPN. Karena 2026 udah nggak NPPN nih. Boleh. Tapi pastikan menyampaikan pemberitahuannya paling lambat 31 Maret 2027. Gitu ya. Jadi ya, paling aman tiap Desember. Hmm, boleh-boleh saja, Bu. Tapi sebenarnya bisa kita satu paketkan, Bu. Kalau misalnya menyampaikan SPT, oh sekalian nih, sampaikan juga untuk NPPN-nya, pemberitahuan NPPN-nya. Saya rasa kalau RSHS kan sama ya, kita sama-sama ASN yang punya kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi sebelum 31 Maret kita semua biasanya sudah melaporkan. Nah, silakan. Karena sekaligus nih buka konteksnya, boleh NPPN-nya dulu, habis itu langsung bikin SPT-nya atau kebalikannya. Baik, Bapak Ruswana Anwar, apakah ada yang mau disampaikan, Pak? Saya kayaknya ingat ini nama Bapak Ruswana Anwar karena kalau saya tidak salah, Bapak ini ya, Bapak dokter spesialis objin ya? Karena saya pernah dirujuk nih ke Pak Ruswana Anwar nih. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup jelas ya. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami juga sudah menghimpun materi-materi yang eh, relevan dengan kepentingan wajib pajak berkenaan dengan penyampaian SPT tahunan dan juga penggunaan aplikasi administrasi terbaru DJP yaitu Cortex. Nanti akan kami sampaikan kompilasi hal-hal yang perlu diketahui ataupun step by step begitu ya. Tutorial bagaimana cara pelaporan atau perubahan data nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Tapi saya juga kalau boleh saya mau ajak Bapak Ibu ya, mungkin nanti ini bekal bagi kita semua untuk pengisian SPT tahunan. Karena ini tahun ini adalah tahun yang eh, sangat-sangat ini ya akan menjadi sejarah bagi kami Direktorat Jenderal Pajak karena tidak hanya wajib pajaknya tapi juga pegawai pajaknya pertama kali secara serentak kita menggunakan Cortex sebagai aplikasi baik petugas maupun wajib pajak untuk pelaporan SPT tahunan secara serempak nasional begitu ya. Nah, saya mau ajak terlebih dahulu sebentar Bapak Ibu untuk melihat screen saya di sini. Baik, sudah terlihat jelas ya. Ini adalah eh, tautan atau link untuk perubahan data. Silahkan diisi seperti yang sudah dijelaskan Pak Andreas tadi. Dan saya ulangi kembali bahwa Bapak dan Ibu harus terlebih dahulu login terhadap email, login ke emailnya, agar bisa masuk ke laman ini. Kenapa? Karena data yang diinputkan di sini bersifat sensitif dan sangat rahasia karena data pribadi ya. Kemudian, saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka laman pajak.go.id, pajak.go.id, kemudian nanti silakan klik seputar Cortex DJP. Nah, di sini sudah ada sebenarnya materi-materi yang relevan dengan Cortex, begitu ya. Berikut dengan panduan-panduan praktisnya ada di sini. Bagaimana kalau mau aktivasi, bagaimana memperoleh kode otorisasi, ini ada. Kemudian panduan singkatnya dalam bentuk PDF ini ada semua di sini. Update eh, secara berkala kami lakukan di sini juga. Jadi yang ada di sini adalah update terakhir. Kemudian handbooknya atau buku manualnya pun ada semua di sini. Kemudian keterangan tertulis serta siaran pers dari pihak Direktorat Jenderal Pajak itu juga sudah kami kompilasi di sini.
Nah, kalau untuk Ibu Anggi, mungkin di sini ada template XML ya. Nah, itu juga sudah kami tautkan di sini untuk berikutnya ke laman template-nya. Atau misalnya Bapak Ibu juga nanti mau penasaran nih, kira-kira ngisi SPT tahunan kayak gimana ya? Nah, silahkan kami undang Bapak dan Ibu untuk membuka channel Direktorat Jenderal Pajak. Nah, boleh juga nih di-subscribe, tinggal diklik begini subscribe saja begitu ya. Silakan di-subscribe. Kemudian di sini video korteksnya juga sudah lengkap ya. Nah, ini video korteksnya sudah kami satukan ke dalam satu subchannel untuk tutorial aplikasi Cortex. Ada beberapa tutorial di sini. Silakan dipilih atau disaksikan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Begitu ya. Kalaupun misalnya ada yang belum, misalnya ada kebutuhan saya mau bikin permohonan apa, belum ada tutorialnya. Nah, boleh nanti juga disampaikan supaya kami juga akan terus-menerus mengupdate begitu ya perbendaharaan video tutorial berkenaan dengan penggunaan aplikasi administrasi Cortex kami. Baik, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Andreas. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Bapak-Ibu sekalian, link materinya akan kita yang khusus hari ini ya. Tadi Mbak Agnes udah kasih tahu dan link Jarkom NPPN juga udah kita kirimkan ke Mbak Anggi dan akan kita up lagi di sama dengan link Bapak Ibu sekalian mendownload form perubahan data ya. Akan kita supaya nggak terlalu banyak link. Kayaknya hari ini udah kita kasih dua link yang berbeda gitu ya. Kita akan gabungkan nanti di situ semua materi slide-slide PPT kita hari ini di situ. Nah, saya mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Ruswana Anwar ya untuk Pak Dokter. Apakah aset pribadi misal USG bisa dipisahkan dari aset usaha dan dihitung sebagai pecahan? Betul, Mbak Agnes jawab, sudah bisa sepanjang memilih pembukuan gitu ya. Kita hanya bisa mengakui eh, aset pribadi. Kita bisa, oh ini untuk usaha ini enggak ketika kita orang pribadi melakukan pembukuan. Menjawab pertanyaan yang nomor dua, skema pajak mana yang paling efisien? PPh final UMKM, norma atau pembukuan penuh? Yang pertama, PPh final UMKM nggak bisa dilakukan oleh pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti apa? Dokter, konsultan, arsitektur, itu nggak bisa menggunakan PPh final UMKM. Pak Ruswana Anwar. Jadi nggak bisa kayak dokter belum tercover oleh PPh Final UMKM. Jadi kita nggak bisa. Maka kita cuma punya dua. Yang pertama, pembukaan penuh atau norma. Mana yang lebih efisien? Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, kalau bertanya ya, kalau semakin kompleks usaha kita, maka pembukuan adalah satu-satunya yang sifatnya paling mencerminkan keadaan perpajakan kita. Misalnya, Bapak Ibu sekalian dokter membuka praktek gitu ya. Terus prakteknya kan ada praktek skala kecil, skala besar gitu ya. Sama, semua usaha yang pekerjaan bebas pasti ada skala-skalanya. Kalau kita buka praktek yang nggak dibenaungi PT atau nggak dinaungi CV, tapi nama kita sendiri, tapi di praktek itu juga kita punya terkenal gitu ya. Jadi banyak kita bukan cuma kita mengajak teman kita juga bekerja sama. Banyak suster-suster, banyaklah pasiennya banyak, kompleksitasnya tinggi, maka gunakan pembukuan. Sehingga tadi biaya gaji bisa kita biayakan. Biaya listrik, biaya obat, apapun itu selama dia sesuai dengan akuntansi, maka dan perpajakan bisa kita pembukuan. Kita bisa biayakan. Tapi kalau pakai norma, anggap norma sekarang paling tinggi berapa sih? 50-51% kalau bagian dokter, maka mau ternyata usaha kita biayanya tinggi, tetap biaya dianggap 50%. Gitu ya, ke normanya, menetonya. Kenapa dari awal ada norma? Ini untuk membantu tadi ya, kayak skala-skala pekerjaan kita kan ada yang merintis, ada yang baru misalnya konsultan baru baru setahun 2 tahun, jadi masih dikit, dia masih konsultan yang berdiri sendiri. Kalau kita paksa pemindah bukuan ya kelimpungan. Atau dokter yang baru praktek awal-awal di rumah gitu. Kalau belum begitu banyak, belum begitu kompleks, belum begitu luas gitu atau pemasukannya, maka kalau kita paksa pembukuan kayaknya agak menyulitkan gitu. Maka dikasih norma, nggak perlu melakukan pembukuan, pencatatan nanti 50%-nya atau berapa 40%-nya kita anggap netonya. Tapi semakin banyak, maka sekali lagi yang paling menguntungkan pasti pembukuan. Kenapa? Dia menunjukkan
kondisi pajak realitasnya kayak gitu. Tapi apa sih kenapa kemudian pembukuan ini menjadi perlu kita pertimbangkan? Karena tadi Bapak Ibu sekalian namanya pembukuan. Kita harus menghasilkan minimal dua neraca laba rugi. Berarti kita harus paham akuntansinya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau ke KPP, Pak saya minta tolong dibuatkan laporan keuangan seluruh pegawai KPP akan menolak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Pajak itu adalah produk akhir dari laporan keuangan. Laporan keuangan wajib di create oleh wajib pajaknya sendiri gitu. Nanti ketika laporan keuangan dibawa ke KPP, baru kita bisa bantu. Oh, ini cara menghitung pajaknya. Alias, kalau kita melakukan pembukuan, maka yang perlu kita perhitungkan apakah kita mengerti akuntansi atau pembukuan. Akhirnya kita harus meng-hire konsultan atau staf akuntansi. Makanya sekali lagi, masuk skopnya. Ketika usaha kita, praktek kita semakin besar, banyak biaya, banyak kompleksitas, dan tidak dinaungi CV, tidak dinaungi PT, maka kalau saran saya, Pak Dokter, lakukan pembukuan, gitu ya. Tapi kalau masih praktik-praktik usaha kecil, menurut saya norma NPPN itu dibuat untuk memudahkan dan masih kalau kita hitung-hitung pajaknya, selama kita nggak yang gede-gede banget, nggak kompleks-kompleks banget, tetap menguntungkan gitu ya. Kalau kita bicara perpajakannya ya, quote ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan dokter udah ditanyakan kepada Mbak Agnes ya. Seluruh biaya yang bisa kontribusi. Nah, tapi perlu diperhatikan eh, yang perlu biaya 3M menurut perpajakan itu mostly berbeda juga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, nggak sama juga dengan biaya 3M menurut akuntansi. Nah, itu Pak Dokter. Jadi kalau misalnya menggunakan pembukuan tadi ya, kalau kita bilang bicara biaya berarti mau nggak mau kita akan menggunakan pembukuan, bisa di-hire konsultan pajak atau bisa dicoba di-hire staf akuntansi gitu yang ada lulusan akuntansi dan lulusan perpajakannya, jadi bisa match gitu. Usaha kita itu bisa dilakukan pembukuan bukan secara akuntansi tapi mencerminkan perpajakannya seperti apa gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman dokter sekalian. Mana posisi saya sebagai wajib pajak lebih baik ke praktik pribadi? Bagaimana posisi saya sebagai wajib pajak lebih baik? Apakah praktik pribadi pegawai RSAS menempatkan pengeluaran praktik sebagai masa? Nah, iya betul. Jadi Pak Dokter ini juga hal yang berbeda. Contohnya penghasilan dokter yang diterima dari rumah sakit itu nggak bisa kita nggak bisa masukkan ke norma. Apalagi yang bukti potong satu ya, yang A1 dari PNS-nya itu nggak bisa gitu ya. Tapi TPP bisa. Praktik pribadi bisa. Ini gabung semua ke norma atau ke pekerjaan bebasnya. Nah, kalau kita melakukan pembukuan sekali lagi, maka hanya biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan praktik kita masing-masing, gitu ya. Jadi kalau misalnya praktik pribadi, itulah yang bisa kita akui biaya-biaya secara langsungnya, seperti itu. Kalau praktik di rumah sakit, nah kalau misalnya praktik di rumah sakit tergantung. Kalau misalnya perjanjian di rumah sakitnya, oh cuma nyediain lapak gitu ya, semua peralatannya dari dokternya, ya mungkin bisa-bisa saja. Tapi kalau semua peralatan dokter, tapi kita datang hanya sebagai jasanya, maka itu ya biayanya itu biaya rumah sakit. Yang bisa mengakui biaya adalah rumah sakit. Tapi kalau kita melakukan praktik di rumah, ini mostly ya semua biaya-biaya yang kita keluarkan adalah biaya yang bisa kita biayakan. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Mungkin ini jadi kita agak lebih spesifik Nes ya. Agak mengurang gitu ya. Nah, nomor 5 juga. Nah, biaya pengeluaran infak sodako ke masjid. Mohon maaf Pak Pak Dokter. Teman-teman, sedekah atau infak atau sumbangan atau perpuluhan di Kristen hanya bisa menjadi pengurang kalau Islam itu di agama Islam ada yang namanya lasnas, basnas, jadi yang sifatnya nasional. Kalau kita menyumbang atau membayar infak atau sedekah ke sana, mereka akan terbitkan. Dia minta nama NIK seperti bukti potong, itu bisa menjadi pengurang. Sama di gereja ada 2 atau 3 gitu ya, yang dari lembaga Kristen yang disahkan oleh pemerintah itu bisa. Di luar itu tidak bisa.
Jadi kayak kalau kita ke masjid gitu ya, terus atau ke gereja gitu ya, sumbangan hamba Tuhan gitu ya, nggak bisa kita nggak bisa kita kurangkan di SPT. Yang di SPT hanya tadi ke lembaga-lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah untuk kemudian bisa menjadi pengurang pajak. Yes, sepanjang ada buktinya seperti itu. Makanya kalau kita mau bayar ke Basnas, ke Lasnas gitu-gitu, kita akan diminta tuh nama NIK-nya seperti itu untuk mereka buatkan seperti bukti pembayaran yang bisa menjadi pengurang pajak di SPT tahunan kita. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya perpajakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian juga bisa menghubungi 1500 200 atau di live chat pajak.go.id di kering pajak kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa lebih puas gitu ya, mungkin menghubunginya karena kalau kita sosialisasi kelas pajak ini memang karena kita fokusnya ke materi-materi yang sifatnya general, mungkin akan lebih terbatas seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah cukup seperti saya bilang tadi dan Mbak Agnes sampaikan, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian. Silakan kita akan terus berkomunikasi aktif dengan Mbak Anggi. Mohon maaf sekali lagi Mbak Anggi dan mohon kerjasamanya. Dan kita Bapak Ibu sekalian, Google Form akan kita buka sampai Selasa. Jadi silakan diisi Bapak Ibu sekalian. Ada waktu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dan kita akan coba selesaikan sehingga Jumat depan Bapak Ibu sekalian sudah bisa login Cortex buat KUD IJP dan mengajukan norma pemberitahuan itu. Baik, akhir kata, saya Andreas. Dan saya Agnes Wanita Sirait. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dari awal kelas pajak hingga saat ini, Bapak Ibu sekalian. Selamat melayani masyarakat di kesehatan. Saya doakan Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan kesehatan selalu sehat-sehat. Dan sampai ketemu mungkin tahun depan di KPP ya. Di pelaporan SPT kita akan adakan edukasi kembali. Terima kasih. Terima